Mengapa Singapura seringkali tidak disenangi, bahkan oleh warganya sendiri? Saya ingin menyampaikan pandangan saya mengenai hal ini. Sebagai seseorang yang dibesarkan di Singapura, kemudian pindah ke Inggris sebelum akhirnya memilih Indonesia sebagai tempat tinggal. Singapura adalah sebuah negara kecil yang luar biasa. Kalimat itu mungkin lebih sebagai pernyataan meremehkan. Meskipun banyak warga Singapura suka mengeluh tentang kekurangan, namun Singapura merupakan negara yang hampir sempurna dalam menjalankan pemerintahannya. Menurut pandangan saya, Singapura terasa seperti sebuah impian. Masyarakat yang dipandu oleh nilai-nilai Konfusianisme, yang menganggap Barat sebagai model untuk pertumbuhan ekonomi. Ini adalah negara yang luar biasa, mampu menghadapi segala tantangan, untuk bertahan hidup dengan belajar dari pengalaman sejarah negara-negara lain. Singapura memiliki warga yang mencintai tanah air, namun terkadang merasa tidak puas dengan situasi politiknya. Dengan objektivitas, saya menyatakan bahwa di tengah semua kebebasan, kesejahteraan, dan kualitas hidup yang disukai oleh warga Singapura terhadap negara-negara Skandinavia, atau mungkin Amerika Serikat dan Inggris, saya sungguh-sungguh meragukan bahwa seseorang yang mencari negara yang kompetitif, modern, dan aman dengan kestabilan ekonomi akan memilih selain Singapura. Singapura telah melampaui semua harapan saya dalam memberikan pendidikan terbaik di dunia untuk anak-anak saya. Mereka dapat tumbuh besar di negara yang bebas dari kekerasan, perilaku buruk, dan ketidakaturan. Selain itu, saya memiliki kesempatan untuk bekerja bersama orang-orang yang sangat terdidik dan berbakat. Hidup dalam negara yang mendasarkan kesetaraan tanpa rasisme terbuka. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tak ternilai harganya. Meskipun memiliki kelemahan, negara ini adalah wilayah yang saya kenal dengan baik sebagai seorang ekonom. Saya menyadari sepenuhnya bahwa dalam setiap keputusan yang diambil, pasti akan ada sesuatu yang harus dikorbankan. Sebagai contoh, kebebasan berbicara telah menjadi hal yang sangat kontroversial dalam sejarah Singapura belakangan ini. Saat ini, tema ini menjadi daya tarik istimewa bagi generasi muda Singapura yang semakin terpikat oleh konsep kebebasan Barat. Namun sayangnya mereka belum benar-benar tinggal cukup lama di negara-negara tersebut untuk sepenuhnya memahami makna sejati dari kebebasan tersebut. Tanpa keraguan, Singapura adalah negara multiras, dan untuk menjaga keragaman ini diperlukan pengorbanan besar. Pengorbanan ini dianggap sepadan oleh para pendiri negara, dan hasilnya tampak jelas. Saya telah tinggal di negara yang dipenuhi dengan kejahatan kebencian. Meskipun saya tidak pernah mengalaminya secara langsung, setiap orang di Inggris pasti memiliki teman yang memiliki cerita konflik rasial secara terbuka di tempat umum. Selama lebih dari setengah dekade di Amerika Serikat, saya menyaksikan bagaimana negara ini masih diwarnai oleh ketegangan rasial, terutama di negara bagian selatan. Di sisi lain, Singapura adalah negara yang sebagian besar telah berhasil menangani masalah tersebut. Melalui pengalaman di Singapura, saya menyadari bahwa ada orang yang menderita akibat tekanan ekonomi karena biaya hidup yang tinggi di negara ini, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Walaupun saya tidak ingin melihat ini sebagai masalah yang tidak dapat dipecahkan, harus diakui bahwa ini merupakan tantangan yang sulit diatasi. Singapura sebagai negara entrepot, salah satu kota terpadat di dunia, membawa dampak buruk bagi mereka yang dilahirkan dalam keluarga yang kurang mapan secara finansial. Untuk menjaga stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi, seleksi positif dari negara-negara lain akan selalu terjadi. Hal ini tak dapat dihindari. Individu yang kaya, berkualifikasi tinggi, dan sangat terampil, selalu menemukan alasan untuk merantau ke pulau ini. Saya memiliki banyak teman dan rekan dari Barat yang akan segera pindah ke Singapura jika ada kesempatan. Singapura tidak boleh berpuas diri. Itu dapat saya pastikan. Menjaga kompetitivitas dan terus berkembang merupakan suatu keharusan. Jika tidak, Singapura tidak akan bertahan lama. Saya yakin bahwa negara ini akan menghadapi kesulitan jika ekonominya mengalami penurunan. Ada banyak faktor yang menjaga kekuatan ekonomi negara ini, melibatkan berbagai komponen dan atribut yang memerlukan pengorbanan. Saya yakin pemerintah saat ini menyadari hal ini dan menghadapi kesulitan untuk mengompromikan komponen-komponen tersebut demi meningkatkan biaya hidup. Biaya hidup di setiap kota metropolitan tentu saja tinggi. Cukuplah mencari apartemen di New York, London, Tokyo, atau Sydney, dan Anda akan terkejut dengan temuan tersebut. Keberuntungan yang dimiliki Singapura adalah bahwa, kecuali Tokyo dan mungkin Sydney, sebagian besar ibu kota di dunia, dipenuhi polusi, berisiko, dan terkena tingkat kejahatan yang tinggi.
Selain itu, sistem transportasi publik mereka sering mengalami kegagalan setiap saat, bukan hanya sekali sebulan seperti yang kita alami di Singapura. Saya tidak mengharapkan Singapura menjadi lebih murah daripada kota-kota tersebut. Namun, Singapura masih dapat bertahan dengan baik. Singapura tetap terjangkau, merupakan salah satu keberhasilan besar pemerintah Singapura. Mereka telah menciptakan perumahan publik berkualitas tinggi, yang relatif terjangkau dan memberikan bantuan keuangan kepada mereka yang mampu membelinya. Makan dengan layak di London bisa menghabiskan lebih dari $50 Singapura. Sementara di Singapura, saya bisa naik kereta ke pusat perbelanjaan manapun, memesan makanan di food court, dan menghabiskan kurang dari $10 Singapura untuk makanan lengkap, duduk di kursi bersih dan ber-AC. Singapura memiliki banyak untuk ditawarkan, dan saya dapat membayangkan seberapa sulitnya menjadi di posisi pemerintah, karena tampaknya masyarakat tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Itu adalah pekerjaan yang sangat sulit. Hal yang sangat terkait dengan gagasan kualitas hidup orang Singapura adalah kepemilikan mobil. Ya, mobil sangat mahal di Singapura. Mungkin lebih mahal daripada di negara lain. Pemerintah berusaha menangani masalah ini dengan menjadikan transportasi umum sebagai opsi yang layak. Terus memperluas cakupannya dan membuatnya sangat terjangkau, meskipun gangguan terjadi sesekali. Membuat mobil terjangkau di Singapura hanya akan membuat jalan-jalan semakin padat. Dan pada titik itu, kepemilikan mobil mungkin tidak lagi masuk akal. Bagaimana dengan kebebasan berekspresi? Kebebasan berekspresi tidak pernah bermakna kebebasan untuk mengatakan apapun yang Anda inginkan tanpa konsekuensi. Mungkin Anda berpikir bahwa hampir setiap negara maju modern menyediakan kebebasan. Jadi mengapa tidak Singapura? Tidak ada negara di mana Anda dapat mengatakan sesuatu untuk memicu kekerasan, kekacauan, atau bahkan tindakan terorisme tanpa dijerat hukum. Amerika Serikat adalah situasi yang sangat unik di mana hampir semua orang dapat mengatakan apapun tanpa takut diadili. Tetapi, itu tidak berarti Anda bisa mencemarkan nama seseorang tanpa dituntut. Pertanyaannya adalah, apakah hak untuk dilindungi dari kerugian emosional lebih baik daripada hak untuk mengungkapkan ide bebas? Orang ingin bisa mengatakan apa yang mereka inginkan, tetapi mereka tidak siap menanggung konsekuensinya. Kekerasan hanyalah satu langkah dari komentar yang menyinggung dengan nuansa rasial atau agama. Ini membawa kita pada pertanyaan, apakah mencegah lebih baik daripada mengobati? Apakah kita ingin melepaskan sisi gelap psikis kita dengan harapan Singapura akan tetap menjadi masyarakat inklusif? Mereka yang sering mengeluh perlu memahami satu hal. Jika Anda ingin menuntut pemerintah untuk mengatasi masalah Anda, pastikan Anda sudah melakukan penelitian akademis yang memadai tentang apakah masalah Anda adalah masalah pokok, ataukah masalah tersebut hanya karakteristik dari sebuah kota metropolitan modern. Karena jika tidak ada solusi untuk banyak masalah tersebut. Seperti yang telah saya katakan tentang kebebasan berekspresi, ada harga besar yang harus dibayar untuk itu. Tidak semua orang teredukasi, tidak semua orang memiliki toleransi bawaan. Jika kita membiarkan hal itu terjadi, lihat saja banyak video tentang rasisme di Inggris, AS dan Australia, yang terjadi terlepas dari hukum-hukum yang diberlakukan terhadap komentar rasial di Inggris dan Australia. Jika Singapura mulai mengendurkan hukum-hukumnya terhadap kebebasan berekspresi, maka fondasi-fondasi yang membuat negara ini hebat akan runtuh. Mengapa ada kebencian terhadap Singapura, Anda tanyakan? Salah satu alasannya pasti adalah rasa iri terhadap prestasi yang dimiliki di antara negara-negara tetangga. Mungkin terdengar tidak terlalu politis, tetapi itulah kenyataannya. Mentalitasnya mirip dengan siswa dalam kelas yang sama. Kami semua kagum, tetapi pada saat yang sama sangat tidak suka dengan siswa yang rajin dan selalu tampil lebih baik dari yang lain. Alasan lainnya adalah arogansi beberapa warga Singapura. Ya, warga Singapura bisa menjadi arogan dan sombong. Beberapa di antara kita merendahkan orang dengan aksen Malaysia, orang Tionghoa yang berbicara dengan aksen Cina, orang yang tidak bisa berbicara bahasa Inggris dan sebagainya. Sebagian dari kita merasa lebih unggul hanya karena bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Tidak bisa berbicara bahasa Inggris bukanlah masalah besar, dan tentu bukan berarti bodoh. Warga Singapura suka membandingkan. Beberapa dari kita, termasuk saya, kadang-kadang suka membandingkan. Ketika kita masih muda, kita membandingkan nilai kita, lalu membandingkan pacar kita, lalu gaji kita. Ketika kita pergi ke luar negeri, kita membandingkan segalanya dengan Singapura dan merendahkan mereka. Kami kekurangan empati dan kesopanan dasar. Kami membuat diri kami merasa lebih unggul dengan merendahkan orang lain.
Saya minta maaf jika saya pernah membuat perbandingan yang bodoh dan melukai perasaan orang lain. Kami bisa terlalu kaku dengan aturan dan membuat orang marah. Warga Singapura suka hukum demi hukum. Kami mengharapkan semua orang mematuhi hukum dan peraturan 100%. Tetapi ini dunia yang tidak sempurna. Kami perlu berempati dan memberikan sedikit kelonggaran jika memungkinkan. Tetapi yang lebih penting, ini juga masalah warga Singapura membenci Singapura. Jadi apa yang membuat saya ingin tinggal di luar? Salah satu hal terbesar yang saya sadari bahwa saya tidak sukai tentang Singapura adalah kurangnya kemanusiaan. Bukan hanya tentang warga Singapura yang sering bersifat jorok. Itu hanya produk dari kurangnya kemanusiaan yang beradab. Apa yang saya maksudkan adalah orang-orang di Singapura pada umumnya memiliki mentalitas aku dulu dan kurang empati. Dan ini membawa saya ke hal pertama yang saya tidak suka tentang Singapura. Semua orang bersikap baik satu sama lain di sini di Indonesia. Ketika saya pertama kali pindah ke sini, saya kaget mengetahui bahwa semua orang menyapa satu sama lain. Itu adalah awal standar dari setiap interaksi, bahkan pembelian sederhana di toko kelontong. Awalnya, saya benar-benar membeku dan menatap orang itu. Karena sebagai warga Singapura, ini adalah interaksi yang sangat tidak biasa. Butuh waktu bagi saya untuk terbiasa, tetapi sekarang saya akan mengatakan bahwa itu adalah salah satu hal yang akan saya benci jika saya kembali ke Singapura. Kami telah diindoktrinasi untuk hanya peduli tentang diri sendiri dan urusan sendiri. Ini adalah produk sampingan dari perlombaan tikus sistemik dan mentalitas Tionghoa yang telah kita pelajari sejak kecil. Dan jangan salah paham, itulah dua faktor utama yang akan saya atributkan pada keberhasilan Singapura. Tetapi saya pribadi merasa bahwa efek samping negatifnya adalah kurangnya empati secara umum. Singapura memiliki budaya yang merugikan, yang mengizinkan diskriminasi secara tidak langsung. Inilah mengapa pemilik rumah sewa bisa menyatakan tidak untuk orang India, tidak untuk PRC dalam iklan mereka tanpa rasa takut di Singapura. Sementara diskriminasi yang sangat tidak masuk akal seperti itu akan menjerat mereka pada tuntutan di negara-negara barat. Hal lain yang saya benci adalah mentalitas kiasu, satu terminologi yang berarti takut kalah. Dan salah satu cara hal itu muncul adalah dalam kebiasaan mengemudi. Ketika saya mengemudi di Australia, saya kembali kaget mengetahui bahwa orang memberi jalan dan sopan sebagai pengemudi. Sebagian besar mematuhi batas kecepatan dan umumnya tidak mengemudi seperti orang gila dan sombong. Kembali mengemudi di Singapura adalah sesuatu yang tidak akan saya antisipasi. Ritme hidup yang sibuk di Singapura adalah salah satu hal yang paling saya tidak suka dibandingkan Indonesia. Meski terdengar klise, ini adalah pertarungan belatung dari sebuah perlombaan tikus di Singapura. Di Singapura, jika Anda tidur, Anda kalah. Lagi pula saya mengakui bahwa ini adalah produk dari sistem, kurangnya sumber daya alam kami, dan kebutuhan untuk bersaing secara tinggi untuk bertahan hidup, dan tidak memiliki kemewahan jaringan pengaman sosial. Maka saya merasa warga Singapura perlu santai dan mundur sejenak sesekali. Itu adalah sesuatu yang benar-benar akan saya rindukan jika saya tinggal di Singapura lagi. Saya merasa bahwa satu hal yang seharusnya dilakukan semua warga Singapura adalah menghabiskan waktu untuk tinggal di luar negeri dan keluar dari tempurung. Saya hanya menyadari hal ini ketika saya pindah, dan saya merasa bahwa kita semua dapat membuat Singapura menjadi tempat yang lebih baik dengan pengalaman ini. Pada tahap ini dalam hidup saya, inilah masalah-masalah yang saya lihat di Singapura, dan semoga dalam beberapa tahun ke depan, hal-hal ini akan membaik. Pada akhirnya saya tahu bahwa saya akan kembali ke Singapura. Kapan saya tidak tahu. Tapi harapannya saya akan dapat membawa sedikit keberanian dari luar negeri ketika saya kembali, dan dengan demikian menciptakan Singapura yang lebih berani daripada Singapura sebelumnya yang berani membuktikan kepada orang lain bahwa kita tidak hanya akan bertahan tetapi juga berkembang meskipun ada segala rintangan.